Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja sedang terlibat dalam urusan asmara, cinta, segitiga. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana sih model koneksi hubungannya kamu bersama dengan si dia, Yayang Bebek selingkuhanmu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Sagittarius, langsung saja. Ini dia. Oke, berikutnya ada di sini. Baik. Nah, berikutnya ada ini, kemudian ada di sini. Ya, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Oke. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Oke lah ya. Jadi kalau melihat untuk saat ini nampaknya hubungannya kamu bersama dengan dia sudah berakhir. Gitu ya. Jadi kayak semacam kamu tahu bahwa siklusnya kamu ya, siklus gila-gilaannya kamu dengan dia ya, itu tuh sudah selesai gitu. Jadi ya jangan-jangan beberapa kalian ini tuh sudah memilih untuk tobat. Nah, beberapa seperti itu ya. Jadi kayak yang mau kembali lagi lah kepada pasangan sah gitu ya. Jadi kayak sudah selesai lah bab chapter modenya kamu melakukan tindakan perselingkuhan dalam rumah tanggamu atau dalam hubungan asmaramu dengan pacarmu yang sebelum bersama dengan dia. Nah, bisa seperti itu ya. Atau ya hanya kayak ya udah aku udah selesai aja dengan dia. Aku nggak mau lagi dengan dia. Gitu. Ya. Nah, jadi kayak bukan karena ada alasan bahwa kamu mau setia kepada pasangannya kamu yang lain, tetapi hanya seperti di dalam dirinya kamu aja udah kayak tahu ya, merasa gitu bahwa ya udah cukup sekian. Jadi kayak kamu itu tuh bisa-bisa ya ndak kemaruk gitu ya, kamu ndak kemaruk untuk menikmati relationshipnya kamu bersama dengan si seseorang ini gitu ya. Adalah pokoknya pertimbangan-pertimbangan kamu lah gitu juga bisa ya, pertimbangan-pertimbangan yang membuat kamu kemudian ya mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kemudian harus tahu diri. Dan tahu dirinya ya dengan cara menjauh dari dia. Ya, menutup chapter dengan dia. Tidak lagi berpacaran dengan dia. Nah, seperti itu model kamunya. Di sana. Walaupun Mari ngerti bahwa kamu sebenarnya sayang betul ya ke seseorang ini. Kamu sayang betul ke dia, kamu cinta betul ke dia. Tapi sayang aja lah ya, sebab kalau cinta itu kan ingin bersatu dengan orang yang dicintai ya. Tapi kalau rasa sayang itu mah, ya kamu mau dengan siapa saja boleh. Aku juga kemudian akan mencari seseorang yang untuk bersama dengan aku, kan gitu ya kalau sayang. Nggak ada ego untuk mengikat, memiliki gitu, mendambakan, enggak ada lagi. Pokoknya bisa menikmati cinta di dalam diri sendiri kepada si dia. Kamu rasa itu tuh kayak sudah cukup lah gitu ya, kayak sudah cukup. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya hubungan kalian ini tuh ya cukup kompatibel ya. Kalian berdua ini tuh sebenarnya sudah kayak kelihatan itu tuh cocok gitu. Kalau mau lihat cocok gitu loh. Tapi ya kan model hubungan dengan si dia ini tuh tidak mudah untuk dijalani. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan di sini gitu loh. Dan bisa-bisa beberapa di antara kalian ini tuh model hubungannya cinta bersegi-segi. Jadi bukan hanya kamu aja yang menyelingkuhi pasangan sahnya kamu, tapi dia juga demikian gitu ya. Jadi kalian tuh sedang main-main nih sama lakinya orang, sama bininya orang, atau sama calon lakinya orang, calon bininya orang gitu ya. Ya jadi ini cinta bersegi-segi lah, cinta segi 4 gitu ya. Bisa di sana
Nah, jadi ya menjalani yang kayak gini nih, bisa juga kamu kayak jadinya mikir gitu loh. Kesian istrinya, kesian suaminya, gitu ya. Atau kemudian nalarnya kamu jalan. Sehebat apapun kamu menjalani dengan si dia, toh ujung-ujungnya dia balik juga kok sama bininya, sama lakinya. So, kan gitu kamunya ya. So, ngapain juga? Mau untuk diperpanjang, diperlama-lama nih kisah-kisahnya kalian berdua ini. Ngeri-ngerinya nanti kamu makin mendambakan dia. Nanti kamu makin gila-gilaan sama dia, kan gitu ya. Ogah, gitu kamunya. Tapi ya itulah, kalau Mari bilang sini kayaknya lebih kepada kamu udah puas. Nah gitu, kamu udah puas. Makanya bahasanya Mari tadi, kamu gak mau kemaruk gitu lah. Walau seindah apapun relationship dengan dia, tapi kamu gak mau kemaruk untuk terus sampai sepanjang usianya kamu itu tuh kamu maksa gitu ya untuk menikmati hal itu gitu. Enggak, cukup gitu kamunya ya. Pahit, manis, sedih, gembira gitu ya, girang, nangis. Bisa-bisa kamu kayak ngerasa cukup, udah puas gitu loh. Dari segala hal itu tuh udah puas. Udah puas menjadi gila kamunya, udah puas menjadi nekat kamunya, sudah puas melakukan tindakan haram kamunya misalnya ya. sorry. Udah puas, udah komplit gitu lah. Sudah terasa komplit gitu dengan si dianya, ya. Nah di sana. Makanya di sini tuh Mari lihat kamu kayak yang mulai ya, sudah mulai kamunya itu tuh menjauhkan diri dari dia. Beberapa menjauhkan dirinya kamu dari dia ini tuh bukan hanya baru 1-2 hari belakangan ini, enggak. Tapi sudah sekian bulan. Bahkan ada beberapa, Mari lihat di sini tuh sudah hitungan tahunan gitu loh. Bukannya kamu nggak kangen sama dia, kangen kamu. Bahkan rasa kangennya kamu bisa aja bikin kamu nangis gitu. Bisa aja bikin kamu tuh sedih gitu. Tapi tetap ya, kemudian rasa kangennya kamu itu tuh lebih kamu pilih untuk dipuaskan dengan nangis doang, daripada untuk nelfon dia, untuk chatting dia, ngajak dia jumpa. Tetap ada batasannya di situ. Atau mungkin kamu hanya sebatas kayak, halo kamu apa kabar? Udah titik kayak gitu. Sudah bisa dia, nanti kalau dia misalnya menjawab, sudah bisa jawaban singkatnya dia itu tuh, mungkin kamu rasa, udahlah, sudah melegakan hatinya kamu dari himpitan rasa kangen tadi gitu. Jadi kayak tetap, Mari di sini tuh kamu bikin batasan antara dirimu dengan dirinya dia. Kamu bikin batasan gitu. Jangan bablas lagi gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak cinta-cinta. Sayang ya, kalau Mari bilang sini tuh lebih kayak kesayang ya. Kalau sayang banget. Sayang banget kamu sama orang ini. Gitu. Walaupun mungkin kamu cinta sama pasangannya kamu yang lain, tapi rasa sayangnya kamu untuk orang ini itu tuh kayak nggak bisa ya diganggu gugat, nggak bisa dipungkiri gitu loh ya. Jadi kamu bisa membelah jiwanya kamu, separuh untuk pasangan sahmu, mungkin separuh ya untuk dia gitu ya. Setidaknya sampai saat ini tetap ada ruang istimewa ya, dari hatinya kamu, dari jiwanya kamu yang diisi oleh si dia. Nah seperti itu ya. Kamu kadang-kadang bahkan bisa ini tuh kayak nggak tega gitu ya. Kamu nggak tega. Kamu juga tahu bahwa dia cinta kamu, bahwa dia banyak sedikitnya juga kamu tahu dia sayang sama kamu gitu ya. Kadang-kadang kamu itu tuh bisa nggak tega kayak lihat dia nungguin kamu, lihat dia berharap ke kamu. Karena memang benar orang ini lagi nunggu kamu ini. Mari lihat ya. Orang ini nunggu kamu. Orang ini tuh kayaknya ceritanya tuh bener-bener mau sama kamu. Gitu loh. Nggak peduli. Hubungan kalian itu modelnya cinta bersegi-segi. Nggak peduli dia. Walaupun di situ ada bininya dia di rumah, lakinya dia ada duduk di sebelah dia. Tapi dia mau sama kamu. Gitu.
Mau banget bahkan. Jadi kayak udah ideal lah ya, relationship karena ini tuh di matanya dia udah ideal untuk tetap dijalani. Tapi memang bisa-bisa ya, perjalanan hubungan kalian ini boleh-boleh kamu menganggap bahwa kamu banyak jadi korbannya di sini ya. Bisa di situ. Kayak tadi kata Mari, kamu udah puas dengan, kamu udah capek puas dengan kayak terbatas-batasnya relationship kalian ketika kalian bersama. Jadi ya udah mendingan selesai saja kan gitu. Jadi bisa-bisa kayak kamu kadang-kadang merasa ya kamu jadi korban gitu loh. Tapi kayak apapun yang kamu alami nano-nanonya di dalam dirinya kamu, si dia nggak ngalamin itu Mari lihat. Si dia itu tuh kayak si dia itu tuh yang udah kayak nyaman aja udah. Apa aja yang terjadi udah nyaman, dia nyaman. Mau kalian lagi diem-dieman, udah nggak apa-apa. Pokoknya aku tunggu kamu, gitu dianya. Jadi kayaknya lebih percaya diri dia sih ya. Nampaknya dia itu tuh lebih percaya diri dengan relationship ini. Timbang-timbang dibandingkan dengan kamu. Kalau kamu masih ada cemas, ragu, gelisah, dan sebagainya itu ya. Kalau dia udah settle aja dia jalanin hubungan kalian. Gitu loh. Jadi dengan energi dia seperti ini, kapanpun kamu menghubungi dia, pasti dia respon. Gitu. Walaupun responnya dia, misalnya gini ya, kalau kamu chatting dia, halo, kamu apa kabar? Walaupun dia nggak menjawab, tapi kamu akan lihat centang biru. Bisa seperti itu. Artinya dia masih tetap notice kamu. Nah, orang ini memang boleh-boleh, ini tuh bukan orang sembarang ya. Jadi maksudnya Mari gini, apakah kamu ini tuh sedang main-main sama bosnya kamu kah? Bisa gitu ya. Orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang punya pengaruh, orang sukses, pebisnis besar. Gitu ya, Mari lihat. Jadi ini tuh bukan kayak level kacang-kacangan ini, pasangannya kamu ini, gitu ya. Atau orang yang punya harta banyak, gitu ya. Iya sih, dia tuh gak jelas hidupnya, ngabisin harta orang tuanya misalnya, kayak gitu ya. Tapi kayaknya seseorang di sini, gitu loh. Apa dia preman pasar, bisa juga gitu ya. Orang punya pengaruh gitu. Jadi kayak orang-orang kayak gini, memang sih ekspresi cinta-cintaannya dia itu tuh kurang mantep ya. Dan bisa-bisa ini salah satu hal yang mengganggu kamu. Kamu kan ingin intimacy ya. Kamu kan ingin keromantisan, kemesraan. Sementara si kawan ini tuh kurang mampu dia. Apalagi kalau usia dia sudah lumayan nih. Katakan jika usianya dia sudah 40 tahun ke atas. Bisa makin kaku dia memang. Dia cinta sama kamu. Mau sama kamu. Tapi dia enggak kayak yang boleh antusias gitu loh. Enggak bisa dia nunjukin antusias cintanya dia itu. Sayangnya dia itu. Enggak bisa. Kayak terbawa-bawa dia dengan suasana dia. Dengan suasana bahwa dia adalah bos. Ya. Bahwa dia adalah orang besar. Nah, kan ada itu ya. Model-model karakter-karakter orang-orang yang sudah dalam posisi menengah ke atas ya. Nah, jadi kayaknya dia terpengaruh dari konsep itu gitu loh. Dalam hubungan percintaan sama kamu. Dan boleh-boleh hal yang seperti ini tuh bikin kamu kok ngerasa gimana gitu ya. Terganggu gitu ya. Nah, di sana harus dia tetap jaim-jaimnya dia ya. Kalau dia laki-laki lagi ya, sudahlah dia usianya lumayan tua. Ya, tergolong tua. Kemudian dia ini tuh laki-laki. Jadi sisi patriarkalnya dia itu tuh juga keluar. Jadi kok kayaknya menye-menye itu tuh gimana gitu ya. Ngancurin harga diri gitu. Nggak pantas orang tua menye-menye. Nggak pantas laki-laki menye-menye. Gitu. Apaan sih aku nih bos kok menye-menye. Gitu. Jadi boleh tuh bawaannya dia kaku, tegang. Gitu ya. Jadi bisa-bisa ada masa-masanya kamu kayak ngerasa apa ini orang nggak seneng sama aku, apa ini orang lagi nggak nyaman sama aku.
Dan kemudian aktivitasnya dia ya. Ini bisa-bisa orang yang aktivitasnya cukup tinggi. Nah, jadi dengan padatnya aktivitasnya dia bisa bikin kamu kayak kadang-kadang merasa tersisihkan, terabaikan, teracuhkan sama si dianya. Wah, ini yang bikin kamu nggak seneng. Bikin kamu nggak seneng. Gitu loh. Ya. Di sana. Kamu ingin mendapatkan perlakuan, treatment yang istimewa dari dia. Tapi boleh, kamu kayak nggak bisa selalu untuk mendapatkannya. Gitu. Nah, kalau dia itu tuh sudah jadi istrinya orang, suaminya orang, dia memprioritaskan rumah tangganya dia. Udah pasti di sini. Jadi walaupun dia cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, mau banget sama kamu, bukan berarti bahwa itu istrinya dia di rumah, suaminya dia yang di rumah, itu tuh menjadi tidak prioritas. Tetap itu suaminya dia, istrinya dia nomor 1, baru nomor 2-nya kamu. Nah jadi kayak pilihan prioritasnya dia dalam hal apapun itu ya, dalam hal apapun itu, boleh-boleh itu tuh sedikit banyaknya mengganggu kamu ya. Itu kalau mari lihat. Jadi kalau kalian posisinya lagi pengen berjarak dari dia, lagi pengen silent treatment dengan dia, gitu ya, lagi pengen mengakhiri hubungan dengan dia, apakah dia notice itu? Mari lihat, bisa-bisa dia nggak notice sih, dia nggak nyangka itu. Jadi dia boleh kayak menilai kamu walaupun kamu diam, oh hal yang wajar, mungkin kamu juga sibuk, kamu ada kerjaan, nggak tahu dia ada problem. Memang sih dia nggak seneng ya kalau kemudian kamu itu tuh hemat-hemat ngomong, hemat-hemat ketikan dengan dia. Memang dia bisa aja nggak seneng itu. Tapi ya dia kayak, ya sudahlah, kamu maunya kayak gitu ya kayak gitu. Ntar juga kamu nanti deket lagi kok, ngomong lagi kok, gitulah di sana. Jadi nggak bisa-bisa dia nggak tahu itu wacananya kamu benar-benar mau ninggalin dia, nggak tahu dia, gitu. Walaupun misal nih di antara kalian sudah ada, tadi kata Mari kan diem-diemannya sudah lumayan lama, katakan sudah sekian tahun, tapi kok kayaknya orang ini percaya diri, ntar juga kamu datang lagi, ntar juga kalian berhubungan lagi, gitu dianya. Jadi no problem, menurut dia no problem, gitu loh. Nggak akan berakhir kalian, nggak akan putus kalian, gitu tahu-taunya dia. Gitu loh, walaupun kamu udah pede, enggak aku udah nggak mau lagi sama dia, tapi dia pede pula sebaliknya, gitu. Mari nampak, pede juga dia sebaliknya. Alah, belum selesai ini, belum selesai. Kalau untuk sabar nungguin kamu, yang tadinya berjarak dan kemudian mendekat kembali ke dia, kuat dia nungguin kamu, gitu loh, kuat dia. Dan orang-orang kayak gini sih biasanya kalau Mari lihat mau ini ya, kayak dia chatting kamu, walaupun kamu memilih untuk tidak membalas chattingannya dia, masih mau dia nih chatting kamu, tidak menjatuhkan harga diri menurut dia, tapi itu bentuk dari gentlenya dia, gagahnya dia ya, keberaniannya dia untuk ngehubungin kamu, gitu, menampilkan dirinya dia dalam hidupnya kamu, gitu. Mau kamu jawab kayak nggak kamu jawab kayak nggak masalah ya sih, walaupun kalau untuk pilihan-pilihan awal tentu ya siapa sih orang yang mau dicuekin gitu kan. Nah tapi dia bisa, udahlah kamu cuek sekarang, nah, besok pas aku mood lagi chatting kamu ya aku chatting balik, gitu sih. Dianya gampang-gampang aja seseorang ini, gitu ya. Ntar juga kamu mau bunyi lagi sama dia, ntar juga kamu mau jumpa lagi sama dia, gitu. 100% semacam ada kepastian ya, kepastian kalau dilihat dari seseorang ini, bahwa hubungan kalian menurut dia ini tuh bukanlah hubungan yang sudah akan berakhir, gitulah. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, Sagittarius, biar kita cari tahu dulu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja, gitu.
Oke lah, baik. Mari awal dari inisial W. Ada wanita, kemudian V, vitamin, D ada 2, B ada buku, kemudian P ada permata, I ada istimewa, C ada canda, kemudian N ada nama. Aduh, tenggorokan gak enak nih. Nah, berikut masuk kita ke zodiak. Libra ada di sini, Leo hadir. Walah, ini inisial ternyata. Dan kemudian ada inisial G, ada gunung ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.